Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku. Jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Di video kali ini aku akan mempraktekkan mengajar ekonomi terkait materi pasar dalam perekonomian. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini yang tidak masuk siapa? Melati, Bu. Oh, kenapa? Sakit, Ibu. Oh iya. Berarti cuma berdua ya? Iya. Sekarang kita awali pembelajaran ini dengan doa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siap belum melakukan pembelajaran ekonomi? Siap. Ya. Sekarang Ibu mau tanya kemarin kan baru sampai materi ilmu ekonomi ya. Sekarang lanjut ke materi tentang pasar. Pasar ya. Pasar dalam perekonomian. Sekarang Ibu minta Ibu jelasnya nanti aja ya. Kalian cari tahu di internet kan banyak. Apa pengertian dan yang kedua peran-peran pasar. Nah, kalian cari ini, kemudian nanti presentasi satu per satu. Ya. Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang siapa yang mau maju pertama? Saya, Bu. Oke, Mbak Siva. Pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Yang kedua, peranan pasar. 1. Peranan pasar bagi produsen. 2. Peranan pasar bagi konsumen. Dan 3. Peranan pasar bagi pembangunan. Terima kasih. Maaf, saya mau menyanggah. Ya. Apakah peranan pasar hanya ada 3? Dan di punya saya itu ada 4. Silakan jika ingin menambahi. Saya ingin menambahkan peranan yang keempat, yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Siva. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Febri. Silakan maju menunjukkan hasil. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Peranan pasar yaitu ada 4. Yang pertama bagi produsen, konsumen, bagi pembangunan, dan bagi sumber daya manusia. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Saya izin bertanya, manfaat pasar itu apa? Manfaat pasar sesuai dengan undang-undang, pasar adalah segala sarana distribusi
dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Beri tepuk tangan. Berarti pengertian pasar tadi apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya penawaran atau permintaan. Kemudian tadi apa? Peran-peran pasar ada empat. Peranan pasar bagi produsen, Bagi produsen. Kemudian konsumen. konsumen. Yang ketiga Pembangunan. yang keempat Sumber daya manusia. SDA ya, SDM. Kan sudah bangun belum? Sudah. Nah, anak-anak, tolong perhatikan. Oke. Sekarang kita membahas jenis-jenis pasar. Ada yang tahu ada berapa? 3, Ibu. Yang kalian tahu saja nih pasar apa? Pasar Macam-macamnya. tradisional, pasar modern. Nah, di sini yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, ada yang udah dengar kan? Ya, Ibu. Pasar persaingan sempurna itu gimana? Ada yang tahu? Tidak. Nah, contohnya itu pada pasar Cipulir. Ya. Nah, jadi ini contohnya itu pasar Cipulir. Ini itu pasar yang menjual kain, ya, kain-kain. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih, misal harga kain itu 100.000. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu adalah situasi di mana ada satu atau penjual saja. Nah, jadi itu nggak banyak penjualnya. Kemudian yang ketiga, pasar monopoli. Nah, ada yang tahu nggak monopoli? Dari kata monopoli. Ini memiliki satu penjual saja. Jadi hanya ada satu penjualnya. Jadi ini yang menguasai seluruh pelanggan karena ada satu. Kemudian yang terakhir ada pasar oligopoli. Ini mirip sama pasar monopoli. Perbedaannya banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Menjual
Ibu. Nah, yang pertama Mbak Siva, apa contohnya? Pasar persaingan sempurna. Pasar Cikulir. Selain itu, Nggak tahu. Oh, Pasar Batang. ya, pasar misal pasar buah-buahan. Kemudian nggak usah urutin yang udah apa. aku pun nomor 3. Ya, Pasar monopoli contohnya PLN, PDAM, Pertamina, dan KAI. ya benar. Saya Bu, pasar oligopoli. Ya, contohnya Jenis pasar perusahaan alat transportasi, perusahaan minyak goreng. ya, lalu yang persaingan tidak sempurna. Ayo apa? Persaingan tidak sempurna. Jadi kebalikannya ya sama yang sempurna. Pasar monopolistik, Bu. Ya benar. Ya pasar monopolistik. Ya itu. Oke anak-anak, jika sudah, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan dari awal tadi pengertian, peran, dan jenis-jenis pasar. Siapa yang mau maju? Udah. Ya. Jadi Jadi jenis pasar yang itu ada 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. ya. Terus tadi pengertian dan perannya. Oh, pengertian pasar ini. Pengertian pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat bernegosiasi. Ya. Terus yang peran-peran pasar itu ada 4, yaitu yang pertama untuk produsen, konsumen, pembangunan, dan sumber daya manusia. Ingat-ingat ya ini semua. Ya, Ibu. Silakan. Tepuk tangan buat ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberi sebuah penguatan ya tentang materi pasar dalam perekonomian. Jadi dilihat Ibu buatin PPT ya.
memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada lagi tuh bagi pembangunan. Apa saja? Menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Contohnya pembangunan apa? Pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kemudian yang terakhir bagi sumber daya manusia apa saja? Pasar yang membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Ya, coba ya sampai sini ya. Ya. Pasar berarti ada 4. Selanjutnya fungsi pasar. Yang pertama sebagai Distributor. distributor ya. Fungsi pasar. Nah, itu apa? Coba dibaca. Distributor. Memudahkan proses distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, Sebagai pembentuk harga. lalu apa kemudiannya? Kegiatan tawar-menawar yang akan terjadi di dalam pasar sehingga dapat menghasilkan kesepakatan harga dan harga pasar akhirnya akan terbentuk. Kemudian yang ketiga, Pasar sebagai sarana promosi. itu apa? Tempat memperkenalkan dan menginformasikan, memanfaatkan dan keunggulan satu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Ya. Ke jenis-jenis pasar. Tapi ingat nggak? Lupa Bu. Lupa. Jenis pasar. Yang pertama, Persaingan sempurna. itu dibaca. Sebuah kondisi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Dengan kata lain, di sebuah tempat di mana ada banyak pedagang dengan jenis produk serupa. Contohnya di sebuah pasar Cipulir. Berarti itu banyak penjual ya. Ya. Dan harganya sama. Sudah disepakati oleh para penjual. Contoh yang lain bisa buah-buahan, bisa pasar buah. Nah, kemudian tadi apa yang pertama? Pasar Saingan sempurna. yang kedua apa? Pasar persaingan tidak sempurna. Tidak sempurna. Apa itu? Jenis pasar dalam situasi di mana ada satu atau dua penjual saja. Satu atau penjual saja. Berarti kebalikannya ya dari yang sempurna tadi. Contohnya misal pasar monopolisi itu pasar monopoli. Karena harga yang lebih murah mereka, tapi mereka tidak memberitahu penjual yang lain. Gitu. Jadi ini apa? Jadi itu tidak sehat ya, Iya. jual belinya tidak sehat. Nah, terus yang ketiga pasar Monopoli. monopoli. Apa itu monopoli? Dari kata mono berarti satu Satu penjual. penjual. Situasi di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan.
Contoh PT PLN, Pertamina, KAI, dan lain sebagainya. Ya, bisa nih dilihat dari gambar. Ada Pertamina, KAI, PLN, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat pasar Oligopoli. oligopoli. Apa itu? Sama dengan pasar monopoli, tapi bedanya terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Contohnya perusahaan alat transportasi dan perusahaan minyak goreng. Ya, jadi perbedaannya menjual produk yang sama. Misalnya nih, minyak goreng. Nah, kalau di sini ada yang kurang paham, apa tidak paham semuanya? Sudah paham. Ya. Nah, untuk tugas kehidupan ya ini ya, mencari hidup kalian mencari apa ini? Ciri-ciri keempat pasar ini. Sebutkan ciri-cirinya. Lalu apa? Keuntungan dan kerugian. Nah, berarti udah paham kan ya ciri-cirinya apa, pada perusahaan sebelumnya apa, yang masing-masing tentang ini. Lalu dicari keuntungannya apa, setiap pasar pasti ada keuntungan dan kerugian. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas ya dari awal tadi. Jelas, sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita kan mencari ini. Kemudian setelah mencari ini dan ketemu, minggu depan suruh presentasi ya satu-satu seperti tadi. Ya. Jelaskan apa ciri-cirinya, keuntungan dan kerugian nanti satu-satu. Oke. Nanti ya sampai di sini dulu. Tutup. Sekian pertemuan kita kali ini ya, pembelajaran tentang pasar. Jika kurang ada yang tidak dimengerti bisa chat ibu atau tanyakan langsung ke ibu ya. Nah, kalian meminta nggak pertanyaan? Dikirim WA aja, Bu. Kirim aja ya. Ya. Nah, oke. Ibu tutup. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, seperti pakai masker, lalu cuci tangan setiap pulang sekolah. Dan jangan lupa apa? Jaga jarak ya. 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 Langsung ibu tutup. Sekian dari ibu. Terima